Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Puri. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masuk di tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran ketiga ini, kita belajar yang pertama muatan bahasa Indonesia, laporan wawancara. Masih ingatkah kamu cara membuat laporan wawancara? Nah, dalam membuat laporan wawancara harus mencakup hal-hal berikut. Pertama, topik wawancara, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat wawancara, hasil wawancara, dan yang keenam kesimpulan. Nah, ini langkah-langkah saat kalian membuat laporan wawancara. Jadi keenam langkah ini harus ada pada laporan wawancara. Kalau tadi tentang bahasa Indonesia, yang kedua muatan IPA. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dan dari kerusakan. Nah, membenahi tanah bekas galian, misal pertambangan, atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah, itu caranya pelestarian lingkungan. Jadi, tanah yang habis galian dari pertambangan itu kita benahi, lalu diberi pupuk agar tanah menjadi subur. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Misalnya lingkungan kalian atau belakang rumah, samping rumah itu masih banyak lahan kosong, dan lahan kalian tentunya jangan lahannya tetangga ya. Nah, itu bisa kalian tanami obat-obatan, misal jahe, serai, jeruk nipis, pokoknya tanaman yang manfaatnya banyak buat obat-obatan misalnya. Nah, tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Nah, contohnya jadi jeruk nipis, jahe, kunyit, kencur, terus serai, terus temulawak. Nah, ditanami seperti itu. Itu banyak sekali manfaatnya. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Nah, manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan, sederhana dengan mudah dan praktis. Jadi kalian bisa atau ibu kalian diajak, ayo Bu, nanam tanaman yang dapat berkhasiat untuk mengobati keluarga kita, misalnya jeruk nipis dan lain sebagainya. Contoh manfaat tanaman obat. Yang pertama, temulawak. Nah, temulawak fungsinya buat apa? Meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mak perut, kembung, pegel-pegel. Nah, menurunkan kadar lemak darah dan mencegah penggumpalan darah. Nah, itu fungsi dari temulawak. Banyak sekali ya manfaatnya. Yang kedua, daun sirih. Nah, daun sirih itu manfaatnya buat apa? Mengobati batuk, antiseptik, biasanya membunuh kuman. Nah, sekarang banyak sekali ya namanya hand sanitizer yang pakai bahannya dari daun sirih. Terus daun sirih juga berfungsi mengobati mimisan. Jadi kalau kalian mimisan disumpeli dengan daun sirih nanti katanya akan berhenti. Terus yang keempat yaitu obat kumur. Jadi yang kalau anak-anak misal mulutnya agak bau-bau gimana, nah coba kumur dengan air rebusan daun sirih. Nah, pasti nanti nafasnya jadi segar kembali. Yang ketiga, daun seledri. Nah, daun seledri manfaatnya apa? Biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Jadi misal ada nenek, kakek, atau ayah ibu kalian yang punya penyakit darah tinggi, nah
Silahkan anak-anak beritahu buat mengkonsumsi seledri. Bisa di blender, biasanya di blender bikin minuman jus terus diminum. Yang keempat, jeruk nipis. Nah, tidak asing lagi ya dengan jeruk nipis. Jeruk nipis ini manfaatnya buat apa? Mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Nah, siapa yang bau badan, banyak konsumsi jeruk nipis. Terus menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok dan ketombe, mengobati flu dan demam. Nah, ternyata jeruk nipis ini banyak sekali manfaatnya ya. Yang kelima yaitu kunyit atau kunir. Nah, manfaatnya apa ya? Manfaatnya sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Nah, ini anak-anak harus tahu ya. Kunyit itu yang di mbok-mbok jamu itu ternyata kalau kalian banyak minum konsumsi itu bagus sekali, manfaatnya banyak. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri, silahkan kalian anak-anak kerjakan. Silahkan yang tugas pertama, silahkan anak-anak mempraktekkan wawancara dengan orang tua atau nenek atau kakek yang ada di rumah kalian dengan topik lingkungan. Nah, setelah selesai wawancara, anak-anak membuat laporan wawancara seperti halaman 200 tadi. Ada topik wawancara, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat, kesimpulan, nah seperti itu. Yang ketiga, saat wawancara tolong divideokan ya, kirim ke Bu Puri. Oke, sekian dari Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.